Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badria, mahasiswi Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas 3C semester 3, yang mana di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah, yaitu model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, MPDI, yang mana akan membahas tentang pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Langsung saja pada pembahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar tertentu, yaitu filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis, yang mewadahi, menginspirasi, memperkuat, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendekatan yang berfokus pada siswa, dan pendekatan yang berfokus pada pendidik. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Wina Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa, agar supaya pembelajaran tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. J.R. David Wina Sanjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dan dilihat dari strategi tersebut, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu exposition, discovery learning, dan group individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara yang pertama, strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi super belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Dan metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Di sini ada kedudukan metode dalam pembelajaran mempunyai ruang lingkup sebagai cara dalam yang pertama, dalam memberikan dorongan. Yaitu cara yang digunakan sumber belajar dalam rangka memberikan dorongan kepada siswa untuk terus mau belajar. Yang kedua, pengungkap tumbuhnya minat belajar, yaitu dengan cara menumbuhkan rangsangan untuk tumbuhnya minat belajar siswa yang didasarkan pada kebutuhannya. Untuk yang ketiga, yaitu penyampaian bahan belajar, dengan cara menggunakan sumber belajar dalam menyampaikan bahan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pencipta iklim belajar yang kondusif,
yaitu cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa untuk belajar. Yang kelima, ada tenaga untuk melahirkan kreativitas, dengan cara menumbuhkan kreativitas siswa untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keenam, pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, yaitu dengan cara mengetahui keberhasilan pembelajaran. Yang ketujuh, pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Cara untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Di sini juga ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, ceramah. Metode pembelajaran juga dapat dilakukan dengan cara ceramah. Yang kedua, demonstrasi. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, simulasi. Yang kelima, laboratorium. Yang keenam, pengalaman lapangan. Yang ketujuh, brainstorming. Yang kedelapan, debat. Yang kesembilan, simposium. Yang saya sebutkan di atas adalah metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran, di mana teknik pembelajaran ini meliputi metode pembelajaran yang dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Teknik pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Selanjutnya ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Terus yang terakhir ada model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran yang sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.